Halo guys, balik lagi bersama gue Dims. Jadi hari ini gue mau ngomongin tentang busi. Impresi gue setelah pakai busi iridium NGK. Jadi setelah 7.000 kilo itu apa sih ininya impresinya? Jadi busi iridium ini sih sebenarnya gue pakai pas kilometer 10.000 gue ganti, itu busi standar. Jadi busi standar itu ya waktu pergantian busi sebenarnya masih lama sih, di 25.000 kilo gitu kan, tapi sesuai buku petunjuk di motor gua yang CB itu, motor ini sih belum ganti busi karena masih baru gitu loh. Masih kilometer juga baru 2000. Terus yang CB gue itu kan udah 17.000 kilo. Impresi jadi waktu itu belum sampai impresi sih. Jadi akhirnya gue memutuskan pas 10.000 itu gue ganti sama busi iridium. Setelah gue baca review ya gitulah, ada yang menyatakan bahwa busi iridium bahkan meningkatkan sekitar 20% dari tenaga dan bla bla bla. Gue sih nggak percaya. Apa sih yang mau gue ambil keuntungan dari busi iridium itu? Sebenarnya busi iridium itu adalah busi yang sama aja sih sebenarnya, kayak busi yang biasa, insulatornya sama segala macam, cuma dia ujungnya tuh ada iridiumnya, ada logam iridium. Iridium adalah logam paling langka ya, kalau gue bilang. Ya nggak langka banget, cuma itu mahal karena dia titik penghantarnya yang lumayan, apa kalau dibilang sih, apa ya, daya menghantarnya itu baik lah gitu. Ini sih tabel dari urutan daya penghantar yang dari paling buruk sampai paling baik. Nah, habis itu udah lihat kan? Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi semakin baik busi itu menghantarkan listrik, semakin baik juga pembakarannya. Jadi bukan lebih powerful, jadi begitu gimana, enggak, tapi jadinya lebih baik. Aduh, kayaknya plat nomornya harus gue kencengin dulu, bentar. Nah. Oke, jadi abis itu ya gue searching di internet. Kan ada dua brand yang bagus, NGK sama Denso. Nah, kebetulan kemarin gue beli yang NGK karena adanya waktu gue beli di Otista itu mereka lagi ready yang NGK. Jadi tipenya sih CPR sekian gitu dah, gue lupa. Nah, ya sama sih bentuknya sama busi-busi standar, tapi ada angka 9 yang menyatakan bahwa itu busi dingin. Karena motor-motor kompresi besar ya harus pakai ya minimal angkanya 7 atau sudah menuju ke dingin gitu loh. Kalau kayak Vespa yang kompresinya rendah harus busi panas. Atau Ninja RR yang kompresi cuma 6:1, ya itu nggak masalah pakai busi yang panas. Jadi semakin tinggi angka busi, semakin dingin pula itu busi. Maksudnya dingin gimana? Gue juga belum ngulik-ngulik gimana. Mungkin bakal gue cari tahu nanti. Terus sih
Habis itu ya gue beli dengan harga yang nggak murah juga, sekitar under 130 atau waktu itu. Jadi kalau busi biasa kita cuma bayar nembus 25.000 atau 35.000, ini sampai Soekarno Hatta berjuang. Gitu sih. Habis itu dipasang di motor. Impresi pertamanya adalah start ya, si mesin ini lebih mudah ya, cuma ditekan klik 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 gitu doang udah nyala. Biasanya kan klik 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 klik, nah baru nyala gitu loh. Nah ini sih contoh dari suaranya aja. Jadi ya begitu deh. Terus untuk habis itu pertama make ya biasalah, tarikan lebih ringan, terus konsumsi bensin ya bedanya cuma dikit banget sih, paling 1 kilometer per liter, nggak banyak banget sih. Jadi kalau kata orang kan kiri sampai 20%, bullshit man, kebanyakan. Habis itu ya dipakailah sehari-hari. Dan juga pasti pakai sehari-hari itu gue nggak menemukan nggak menemukan bedanya yang signifikan dengan busi standar sih. Kalau gue bilang hampir nggak ada bedanya gitu loh. Mungkin cuma ya itu gimmick marketing dari si NGK maupun Denso atau orang-orang yang memang punya, mungkin mereka ada data gitu. Tapi gue dari semua yang iklan-iklan yang gue lihat itu mereka nggak punya data gitu loh. Kalau ada data kan enak gitu. Jadi di dyno perbedaannya berapa, nah itu baru gue percaya. Dan dyno pun nggak sembarangan ngukurnya gitu. Jadi mereka harus dyno itu dengan kondisi mesin yang optimal, jadi sudah panas. Jadi kalau di dyno mesin keadaan dingin ya kurang optimal aja kalau gue bilang sih. Lanjut, gue pakai terus itu busi iridium. Nah, satu-satunya hal yang signifikan gue notice itu adalah top speednya sih nambah dikit ya, 3-4 km per jam dari yang dulu gitu loh, dari sebelum gue pakai iridium. So far ya kalau gue rasa sih nggak ada perubahan yang benar-benar signifikan seperti apa ya yang dijanjiin sama orang-orang. Oh iya ini gue pakai busi iridium jadi kenceng banget motor gue, atau tarikannya kenceng banget. Mungkin kalau tarikan ya oke lah gitu loh. Setelah 7.000 kilo sih kalau gue bilang is it worth it or not, gue bilang sih ya ini so-so sih kalau gue bilang. Antara ya worth it karena ya lebih irit 1 km per liter gitu loh, mungkin 2 km per liter. Tapi kalau gue bilang sih dibandingkan dengan busi standar hampir nggak ada bedanya. Kalau mungkin karena placebo effect dari si busi ini. Placebo effect adalah ya perasaan kita aja gitu loh. Jadi sebenarnya sih nggak ngaruh apa-apa ke mesin. Dan juga mungkin ekspektasi kita yang sangat tinggi gitu loh. Jadinya ya nganggepnya begitu gitu. Dan juga lagian gue nggak ada data yang valid. Jadi sebenarnya sih omongan gue ini bisa jadi valid bisa tidak, karena gue nggak punya data gitu loh. Tapi kalau ini sih berdasarkan apa yang gue alamin aja sama tubuh dan motor gue gitu loh. Pakai busi iridium ya kalau misalnya memang Anda berbudget berbudget banyak gitulah, silakan dipakai gitu loh. Atau mungkin yang busi yang high performance. Kenapa sih gue pakai busi iridium tadinya? Karena katanya sih gembar-gembornya umurnya lebih panjang daripada busi biasa. Nah kalau gue kan orang lapangan ya, ngapain juga gue ngebut gitu. Terus juga lagian gue lebih butuh durability daripada performance sih kalau gue bilang.
Jadi performa busi ini kalau gue bilang sih ya untuk dipakai harian so-so lah. Terus gue pernah nyoba juga side gapping. Jadi busi standar gue tuh gue side gap. Nah hasilnya itu kurang lebih 11-12 sama busi iridium. Nah ini kan jadi tanda tanya gue gitu loh. Kenapa yang di busi di side gapping, busi standar yang side gapping hasilnya kurang lebih sama. Itu sih. Untuk artikel video side gapping akan gue bahas nanti. Artikelnya bisa dilihat di sini di blog gue. Silakan dilihat. Jadi itu adalah pengertian dari side gapping. Intinya adalah pembakarannya jadi lebih bagus, bukan jadiin motor lebih kencang atau tarikannya jadi enteng. Ya mungkin tarikannya sedikit lebih enteng ya. Tapi sih kalau gue bilang enggak juga sih. Mending beli busi yang elektrodanya banyak apa gimana gitu. Ada sih yang dia elektrodanya membakar 360 derajat. Itu mungkin works. Mungkin karena pemantiknya tinggi, pemantiknya itu di segala arah ada. Jadi bisa lebih terbakar dengan sempurna ya kalau gue bilang. Dan juga kalau misalnya mau ningkatin pembakaran ya beli coil yang lebih gede lah. Voltasenya gitu, coil racing dan segala macam. Ya itu sih kalau gue bilang. Actually video gue ini gue buat bukan untuk menyerang busi iridium ataupun apa gimana, atau gue bukan pendukung siapa-siapa, tapi inilah investasi yang gue rasain dengan si busi iridium tersebut. Kalau dibilang busi iridium worth to buy, tapi tidak disarankan kalau udah nggak bisa beli ya jangan, ntar dulu aja deh, mending dipakai untuk yang lain gitu loh investnya. Tapi ini untuk investasi ya betul sekali, ini worth untuk investasi karena mungkin bukan kemakan ya, klaimnya dari pabrikan adalah umurnya lebih panjang ya, itulah. Kalau lebih panjang kenapa enggak gitu kan. Kalau misalnya orang yang memang setiap hari di jalanan, mereka butuh durability. Dan juga bikin irit ya, oke. Bener-bener sih, bener banget kalau gue bilang. Ini sih bikin irit. Meskipun persenannya itu nggak sampai 5% ya. Ya tapi ya is better than original sparklet kalau gue bilang. Ya itu sih dari gue. Keep like, comment, and subscribe. Ditunggu lagi untuk video selanjutnya yang side gapping. Oh wow. Keep riding safely riding, save other life, respect other rider. Thank you.